Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal DAI dapat hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya, Sumboko. Dalam Jurnal DAI edisi ini kami telah menyiapkan liputan untuk Anda mengenai urbanisasi di Jakarta dan bedah rumah di wilayah Cilincing. Saat ini, jumlah penduduk DKI Jakarta yang tercatat secara resmi mencapai hampir 10 juta jiwa dengan luas wilayah 664 km persegi. Rasio kepadatan penduduk mencapai sekitar 15.000 per kilometer persegi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta juga mendata jumlah pendatang baru di Jakarta hingga akhir tahun lalu mencapai lebih dari 47.000 jiwa. Jumlah ini menurun 7% dari tahun sebelumnya. Arus perpindahan penduduk dari desa ke kota memang disebabkan faktor penarik maupun faktor pendorong. Urbanisasi ke Jakarta menimbulkan berbagai dampak. Pemerataan kesejahteraan hanya dapat dilakukan dengan upaya bersama berbagai pihak. Indonesia termasuk satu dari negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki tingkat urbanisasi tertinggi. Urbanisasi bisa berarti perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi juga bisa berarti perubahan suatu desa yang berkembang menjadi kota. Saya tinggal di Menteng Atas, saya keliling sampai Rumah Sakit Aini. Tanpa syarat aja diajak ke Jakarta, terus sebenarnya sih ada pilihan di daerah mana, cuma salah satunya ada daerah dekat apartemen saya, penasaran dengan apartemen. Ya namanya orang hidup tergantung yang bisa menikmati. Saya menganggap hidup ini nikmat-nikmat aja. Dewi berasal dari sebuah kampung di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Ia datang ke Jakarta tahun 2005. Seorang teman sesama tunanetra mengajaknya bekerja di sebuah tempat pijat. Tahun lalu, tempat pijat itu gulung tikar. Sejak itulah Dewi bekerja menjajakan kerupuk. Wanita berusia 34 tahun ini menjadi tunanetra sejak lahir. Ia memiliki seorang anak berusia 5 tahun di kampungnya di Sukabumi. Namanya Belinda Puspitasari. Sejak bercerai dengan suaminya beberapa bulan lalu, Dewi hidup sendirian di kota Jakarta. Saya di kampung nggak ada kegiatan sama sekali, jadi tiap hari di rumah dan di rumah. Karena di kampung saya kan bertani, saya nggak bisa tani. Karena di daerah banget ekonominya juga minim banget. Saya punya prinsip manusia itu harus tegas, harus berusaha, dan harus berdoa. Tinggal di sebuah kamar kos di bilangan Menteng Atas, Jakarta Pusat, Dewi harus membayar 450.000 sebulan. Penghasilannya rata-rata 40.000 sehari. Setiap 3 atau 4 bulan sekali, ia pulang kampung mengantarkan uang untuk kepentingan anaknya. Tahun ini jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan diperkirakan mencapai 54% dari total jumlah penduduk. Jika saat ini total jumlah penduduk mencapai 240 juta, berarti hampir 130 juta diantaranya memenuhi perkotaan. Jumlah warga dengan kartu tanda penduduk Jakarta
hingga akhir tahun 2012 tercatat hampir 10 juta jiwa. Dengan kepadatan penduduk mencapai sekitar 15.000 jiwa per kilometer persegi. Menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, pertumbuhan penduduk Jakarta mencapai 1,17% per tahun. Sementara jumlah pendatang baru dapat mencapai lebih dari 40.000 setiap tahun. Jakarta memang masih menjadi salah satu tujuan urbanisasi bagi penduduk-penduduk dari daerah-daerah di Indonesia. Kenapa? Karena Jakarta masih menyandang predikat sebagai pusat berbagai hal, sebagai ibu kota, sebagai pusat perekonomian, pusat pemerintahan, pusat pendidikan, dan pusat kebudayaan. Dan uang yang beredar di DKI Jakarta itu katanya lebih dari 60%. Jadi otomatis lapangan kerja yang dijanjikan kota ini juga cukup tinggi, cukup menarik bagi para pendatang. Ya, itu kan sebetulnya yang menyebabkan orang berpindah ya dari satu tempat ke tempat lain, dari misalnya dari desa ke kota. Itu kan ada dua. Faktor pendorong atau faktor penarik. Kalau faktor pendorong itu artinya gini, orang-orang itu terdorong dari desa ya, terdorong untuk pergi ke kota. Jadi dia seperti dipaksa untuk meninggalkan desanya. Jadi tidak ada pilihan lain. Nah, itu yang namanya faktor pendorong. Nah, kalau faktor penarik itu begini, mereka tertarik oleh kota. Waduh, di kota kok banyak keramaian, banyak ini, saya tertarik pergi ke sana. Nah, itu kan beda ya antara faktor pendorong dan penarik. Memang bahwa orang-orang pendatang itu ketika dia datang ke kota Jakarta, dia itu berkelompok dengan orang dari daerah asalnya, itu juga logikanya mereka. Dan itu betul-betul logika yang sangat jitu. Sebab kalau mereka dari desa tidak tahu ada apa-apa Jakarta, mereka datang ke Jakarta, hilang mereka. Rumah makan Kapau Jaya terletak di Cipulir, Jakarta Selatan. Berdiri sejak tahun 1982, Kapau Jaya berarti kampung. Pemiliknya seorang pendatang dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kita ke rantau ini mau berangkat dari Padang ke sini itu ya menumpang di rumah orang. Tergantung manusianya, ya kan? Kita maunya. Jadi saya di rumah makan ini juga nggak tahu, saya dulu ini benar begitu ya. Ya karena kita ada ke desa, ada kerjaan apa aja, akhirnya ada tawaran begitu ya. Kita jalankan. Kerja itu yang pertama kerja, yang kedua kemauan ya. Kalau kita ada kemauan, di situ ada jalan. Tapi karena ya kita itu ya tinggal di kampung, kita nggak kuat kerja di sawah ini, kita ahli Jakarta, mudah-mudahan ya berapa ya, alhamdulillah begitu. Kalau pagi-pagi itu pada sore. Muhammad Yunus pertama kali ke Jakarta pada tahun 1976. Usianya saat itu 23 tahun. 6 tahun ia menganggur hingga akhirnya bertemu seorang pemodal lalu mendirikan rumah makan ini. Rumah makan Padang adalah salah satu jenis rumah makan yang menjamur di Jakarta. Jumlahnya dapat mencapai ratusan di seluruh wilayah Jakarta. Tidak hanya orang Padang, pemiliknya dapat berasal dari Jawa atau suku lain. Urbanisasi di satu sisi meningkatkan perekonomian secara umum. Indonesia mengalami kenaikan produk domestik bruto sebesar 2% setiap 1% peningkatan urbanisasi. Menurut organisasi riset non-profit Brookings Institute, Jakarta berada di peringkat 17 kota metropolitan global dengan pertumbuhan ekonomi tercepat sepanjang tahun 2010
2011. Beban Jakarta akan apa? Jadi walaupun mereka bertempat tinggal di sekitar Jakarta, tapi mobilitas mereka kan ke Jakarta itu tidak terhindarkan untuk bekerja, ya. Dia bekerja di sini atau bertempat tinggal, sehingga salah satu masalah yang dirasakan Jakarta adalah kemacetan, ya, keterbatasan daya dukung lingkungan gitu. Yang perlu kita awasi adalah dan perlu kita cermati adalah pertumbuhan penduduk di sekitar Jakarta, di kota-kota setelah Jakarta itu sudah di atas 4%, dan ini akan menjadi suatu masalah juga di kemudian hari apabila tidak ada upaya pemerataan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa oleh pemerintah pusat tentunya, dan oleh swasta dan juga oleh pemerintah daerah setempat. Kita kan tidak bisa melarang warga negara, ini kan ibu kota. Jadi Jakarta itu berbeda dengan seluruh ibu kota provinsi lainnya di Indonesia. Kalau di luar Jakarta kan itu daerah otonom. Kalau ini kan ibu kota, memang ibu kota itu milik semua warga negara Republik Indonesia. Kita tidak bisa larang mereka datang gitu. Walau secara resmi pada data kependudukan tercatat jumlah warga Jakarta mencapai hampir 10 juta, namun di siang hari jumlah itu meningkat drastis. Para pekerja menaikkan angkanya menjadi 12 atau bahkan 13 juta jiwa. Jadi kalau kota Jakarta ini dihuni oleh 7-8 juta dengan dihuni oleh 10 atau mungkin sampai 12 juta, akan lain situasinya. Itu sudah alamiah, ya. Oleh karena itu hati-hati dengan kepadatan. Terus kemudian transportasi Jakarta itu memang kesalahannya, ya, yaitu bahwa dia terlalu diperuntukkan buat kendaraan pribadi, sehingga untuk semua kendaraan pribadi berjejal-jejal. Kalau kendaraan itu untuk publik, artinya yang mengangkut ribuan orang, dia lebih cepat. Kemacetan, banjir, kriminalitas, masalah di bidang pendidikan, sosial, dan banyak lagi adalah beberapa akibat negatif dari urbanisasi. Sebab apa? Kehidupan di desa tidak memenuhi syarat lagi. Nah, ini pemerintah, terutama pemerintah pusat. Mestinya pemerintah pusat itu segera mengembangkan infrastruktur sampai ke desa-desa, langsung menghubungkan dengan kota dan menghubungkan antar kota dan sebagainya. Maka orang desa itu akan terbuka kesempatan-kesempatan baru. Itu tadi kan kerjasama antar daerah itu tetap ditingkatkan, dan juga sebetulnya kan upaya-upaya pemerintah pusat untuk pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru, ya, pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah, bukan hanya di Pulau Jawa tapi juga di luar Pulau Jawa. Itu upaya-upaya pemerintah pusat. Kedua, tadi kerjasama antar pemerintah daerah. Ketiga, ya, kita melakukan sosialisasi kependudukan gitu. Artinya jangan datang ke Jakarta lah kalau tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan gitu, karena di Jakarta ini sudah cukup sulit mendapatkan pekerjaan. Mengembangkan ekonomi di daerah-daerah luar Jakarta dapat mengurangi laju urbanisasi ke kota Jakarta. Kerjasama pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya pemerataan kesejahteraan akan mendukung peningkatan kualitas hidup dan perbaikan kondisi bangsa. Yayasan Buddha Suci Indonesia sejak tahun 2006 mulai mencanangkan program bebenah kampung atau bedah rumah di beberapa wilayah di Indonesia.
Di Jakarta sendiri, program bebenah kampung atau bedah rumah pernah dilakukan di Kampung Belakang, Pademangan, Kelapa Gading, dan Cilincing. Menurut data pemerintah DKI Jakarta tahun 2009, lebih dari 85 km persegi wilayah Jakarta dipenuhi oleh pemukiman tak layak huni. Siti Rahimah adalah salah seorang warga di wilayah Cilincing, Jakarta Utara yang menerima bantuan bedah rumah pada awal tahun ini. Rumah adalah tempat kita berlindung dari terpaan panas, hujan, dan dinginnya udara malam. Rumah yang nyaman dan penuh kehangatan merupakan impian tiap keluarga. Tapi sayangnya kondisi perekonomian membuat masyarakat kelas bawah harus menunda impian mereka. Data pemerintah DKI Jakarta tahun 2009 menyebutkan luas kawasan pemukiman kumuh di Jakarta mencapai 20% dari total 425 km persegi wilayah pemukiman. Bocornya atap rumah, rapuhnya dinding, banjir, serta sanitasi yang buruk membuat keadaan mereka semakin sengsara. Termasuk keluarga Siti Rahimah. Keterbatasan ekonomi membuat Siti Rahimah harus hidup di rumah yang tak layak huni bersama keempat anaknya yang masih kecil. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran Siti Rahimah akan keadaan anak-anaknya di rumah ketika ditinggal untuk mencari nafkah. Sering kebanjiran, pokoknya lebih parah lagi deh. Air pasang apa masuk ke rumah, ya bocor, tikus banyak, anak-anak pada digigitin kakinya, ada gangguan, ya pada sakit itu apa sih namanya, kayak demam berdarah, terus apa namanya, muntaber. Sebenarnya khawatir, dulu kan anak masih kecil-kecil, masih umur 1 tahun, 3 tahun, 6 tahun, ya saya titip sama tetangga. Khawatirnya ya namanya nggak ada emaknya, kan rumahnya dulu jelek, air pasang. Setelah suami dan anak pertamanya wafat akibat pecahnya pembuluh darah dan serangan jantung, Siti Rahimah harus berjuang seorang diri. Menjadi buruh cuci dan setrika baju, dia lakoni untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak-anaknya. Dinginnya air, serta rasa pegal di tangan dan kaki tidak ia hiraukan. Semangat dan kerja keras sudah tertanam di hatinya. Yang terpenting baginya, seluruh kebutuhan anaknya terpenuhi, termasuk biaya sekolah untuk masa depan buah hatinya. Kesulitan ekonomi yang dialami oleh Siti Rahimah tidak membuatnya menjadi miskin cinta kasih. Dengan ketulusan hatinya, Siti Rahimah mengangkat Fajar, seorang anak yatim piatu yang mengontrak di sebelah rumahnya untuk hidup bersama keluarganya. Sejak kecil, Fajar sudah menderita polio yang mengakibatkan fisiknya berbeda dari orang normal. Hal tersebut menjadikannya rendah diri. Namun dengan bimbingan Siti Rahimah, Fajar semakin yakin dan gigih untuk terus bekerja dan menyebarkan cinta kasih dengan cara memberikan pelajaran agama kepada anak-anak di sekitar rumahnya. Saya ngelihat dia kasihan, dia ngontrak di sebelah rumah. Ya udah tinggal aja di rumah saya bilang gitu. Sedangkan anak saya juga meninggal. Kamu saya anggap anak. Lumayan senang soalnya dia mau bantu Fajar gitu, nolongin Fajar untuk tinggal di rumahnya dia, untuk tinggal bareng sama Fajar gitu. Melalui jalinan jodoh yang baik antara Yayasan Buddha Seci dengan pihak Kelurahan Cilincing dan pemerintah setempat, kini Siti Rahimah beserta anak-anaknya dapat berkumpul dengan penuh kehangatan tanpa perlu khawatir lagi. Ya saya mah alhamdulillah rumah udah dibedah. Banyak terima kasih kepada Buddha Suci yang mau membangun rumah kami. Sebagai wujud rasa syukur, di antara waktu senggangnya, Siti Rahimah mengumpulkan botol plastik bekas untuk dijual, yang uang hasil penjualannya dimasukkan ke dalam celengan bambu. Ikhlas. Kenapa ikhlas?
Ya namanya kita kan ibaratnya alhamdulillah gitu, ada yang nolong, terus ibaratnya seperti menabung apa jual krosokan apa ntar kalau dapat uangnya itu dimasukin ke celengan itu untuk membantu masyarakat lagi, celengan bambu itu. Tak hanya itu, melihat cinta kasih tulus yang dihantarkan oleh Yayasan Buddha Seci kepada para warganya, kini Ketua RW 09 Kelurahan Cilincing turut bersumbangsi menjadi relawan di Yayasan Buddha Seci. Ya tentunya kita juga karena Buddha Seci ini ada punya rasa cinta kasih kepada saudara-saudara kita tanpa mengenal agama maupun apapun, tidak ada artinya memberikan bedah rumah Buddha Seci ini nggak ada imbalan apa-apa. Itulah yang saya tertariknya di situ, sehingga kita menjadi relawan. Saya juga kepingin menjadi relawan itu lanjut gitu. Saya tidak mengenal lelah, tidak mengenal kita artinya payah gitu. Walaupun saya kerjakan ini, saya sangat suka sekali. Melihat banyaknya masyarakat yang memiliki rumah tak layak huni, sejak Desember 2006, Insan Seci terpanggil untuk mencanangkan program bedah kampung di beberapa wilayah di Indonesia. Di Jakarta sendiri, dilakukan program bedah rumah antara lain di wilayah Kampung Belakang, Pademangan, Kelapa Gading, dan Cilincing. Terhitung dalam setahun terakhir, terdapat 170 unit rumah yang dibedah di wilayah Jakarta. Salah satunya adalah rumah Siti Rahimah. Menjadi warga negara yang baik sama artinya dengan membantu membangun diri sendiri dan masyarakat menuju hidup yang lebih baik. Bersikap adil dalam menjalankan hak dan kewajiban diri sendiri, membantu menciptakan lingkungan kehidupan yang aman dan damai. Jadikanlah hidup ini penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama, saran, dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.